Uh, Hello, Eko. And I am Habibi. Today we will discuss the topic of work. We will interview the first name is Mr. Husnikum. She is a graduate from the University of Indonesia. She is a pediatrician who she worked Jagakarsa Regional Hospital in South Jakarta and also at several other hospital. Okay, let's just say hello to Dr. Agnes. Hmm. Halo dok, dengeran nggak dok suara saya dok? Iya, kedengeran. Aduh, maaf ya dok Gimana? ganggu istirahatnya. Malam. Ya, Uh, nggak apa. Ini emang macet banget. uh. Gimana? Ini lagi kuliah apa sih? Kita kebetulan lagi ini dok kuliah sistem informasi IT dok. Jadi kebetulan kita UAS dapat wawancara untuk di beberapa bidang sih dok, ada kesehatan. Kebetulan saya pilih kesehatan dok. UASnya dok itu kita di Universitas S2, Mas. Cyber. Enggak dok, masih S1, saya lagi tekunin IT-nya dok gitu. Kan kemarin udah ekonominya, sekarang saya mau tekunin Oh, bidang oke. IT-nya. Oke, jadi ini gimana? Maksudnya Q&A biasa aja. Iya, kayaknya biasa aja dong, wawancara biasa dong, gitu dong. Oh, Gitu oke. dong. Boleh. Iya dong. Ini kedengeran nggak suara saya? Jelas ya? Jelas Nggak dok. ada noise? Enggak dok, jelas dok, jelas. Oke. Hmm. Gimana? Iya dok. Jadi kebetulan kita ngambil tema dok. Tema kita itu tumbuh kembang anak ya dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tumbuh kembang anak dok. Apalagi kita ini kan seorang orang tua dok harus memperhatikan tumbuh kembang anak dok. Gitu dok ya dok. Bentar. Nah, sebenarnya dok faktor-faktor apa aja sih dok yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak sih dok? Gitu dok. Yang Faktor apa aja? iya faktor apa aja sih dok sebenarnya dok? Oh, itu panjang banget ya, Mas, ceritanya. Tumbuh kembang itu kan, ya saya cerita ringkas aja ya. Tumbuh Boleh kembang dok. itu kan eh, dua aspek yang berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu kalau pada seorang anak kita mengukur kayak berat badan, tinggi badan, lingkar kepala gitu ya. Terus kalau perkembangan kayak misalnya si anak udah bisa jalan apa belum, terus udah bisa merangkak apa belum, udah bisa mandiri apa belum. Yang dinilai aspeknya ada sosial kemandirian, motorik halus, motorik kasar gitu. Terus kemampuan bicara kayak gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh tumbuh kembang ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari dia sebelum lahir ya, ibunya lagi hamilnya gimana, sehat apa enggak, terus anaknya pas sudah lahir dapat ASI apa enggak, IMD apa enggak, terus MPASI-nya gimana, lalu pengasuhannya gimana, stimulasinya gimana, pemantauannya gimana, imunisasinya gimana, itu semua sangat terkait. Intinya tumbuh kembang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu hampir semua aspek ya. Yang penting di 1000 hari pertama itu harus betul-betul dimaksimalkan. Intinya gitu. Mas Eko ada yang mau ditanyain nggak? Yang selanjutnya ya. Oh, ini sama siapa? Itu sama satu kelas dok. Oh, oke. Halo Mas, selamat kenal. Jadi join dok berdua. Soalnya itu pertanyaannya luas banget sih. Jadi secara umum saya jawabnya kayak gitu ya. Maksudnya kalau ada yang mau ditanya lagi lebih detail silakan. Boleh dok. Saya lanjut ya. Yang selanjutnya ya dok ya.
Tadi kan dokter sempat bilang mention bahwa dari sejak sidik gitu. Ya, jadi ini saya mau tanya soal stunting. Gitu. Soal apa? Saya Sorry Mas, gitu jelas. Suaranya kekecilan, Mas. Putus-putus. soal stunting. Oh, stunting. Oke, oke. Ha. Stunting kenapa? Ah, apakah memang stunting itu bisa diketahui dari sejak bayi masih dalam atau bagaimana ya dok? Apa? Sorry, kurang jelas. Suaranya putus-putus Mas. Terus ya, ah, apakah stunting Hmm? itu bisa diketahui sejak dari bayi masih dalam kandungan atau bagaimana? Apakah stunting bisa diketahui sejak dalam kandungan? Iya, pertanyaannya Iya, gitu ya? iya dok. Iya, Oke. Sebetulnya kalau per definisi stunting itu kan apa namanya, dia itu malnutrisi kronis ya, malnutrisi kronis. Jadi pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis gitu kan. Jadi biasanya kita akan melihat dari kalau kita punya grafik WHO, nanti itu ada median, mungkin Mas Habibie juga pernah punya anak kan, dia Punya tuh dok. grafik KMS, ada median, ada -1, -2, ada yang +1, +2. Nah, kita maunya anak di median. Tapi kalau misalnya dia ada di bawah -2 SD, tinggi badannya berdasarkan usia, maka itu disebut pendek gitu. Nah, tapi pendek itu belum tentu stunting ya. Kalau udah stunting udah pasti pendek gitu. Nah, itu biasanya kan sebabnya banyak stunting itu. Tapi kalau disebabkan oleh masalah gizi yang lama, nggak cuman sebentar gitu, mungkin 3 bulan ke atas gitu, nah itu yang disebut stunting. Nah, stunting itu jadi kalau misalnya belum lahir, itu belum kita bilang stunting ya, tapi ada faktor yang menyebabkan seorang anak bisa menjadi stunting. Salah satunya adalah kalau dia berat lahirnya rendah di bawah 2,5 kilo. Nah, makanya kenapa kalau kita mau ngomongin tentang pencegahan stunting, salah satunya adalah jangan lahirin bayi yang prematur. Jadi kalau bayi prematur ini kan sebabnya banyak. Ada yang pernikahan remaja itu bisa menyebabkan stunting, bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah, anemia, ibunya anemia bisa menyebabkan bayi prematur, terus misalnya hipertensi dalam kehamilan juga menyebabkan bayi prematur. Nah, bayi-bayi prematur ini atau bayi-bayi yang berat badannya di bawah 2.500 ini yang kemudian menjadi faktor resiko terjadinya stunting. Hampir 20% kasus stunting itu disebabkan oleh bayi-bayi yang lahirnya di bawah 2.500 ini gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dicegah kalau jadi si stunting ini kalau kita mendefinisikannya kalau dia udah lahir ya, tapi kita bisa cegah dengan jangan sampai bayinya berat lahirnya di bawah 2.500 karena ini adalah penyumbang 20% terjadinya stunting nanti ketika dia udah lahir gitu. Karena kalau kebanyakan bayi-bayi yang lahirnya kurang dari 2.500 ini bisa juga disebabkan oleh malnutrisi kehamilan ibunya. Jadi ibunya yang misalnya makannya kurang atau ada penyakit gitu ya, sehingga anaknya mengalami malnutrisi dalam kehamilan, akhirnya sehingga berat badannya kurang dari 2.500. Itu juga menjadi faktor resiko nanti anaknya bisa stunting. Sambungannya di situ. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Terjawab nggak Mas? terjawab sih. Jadi sebenarnya memang diketahuinya ketika sudah masuk. Tapi contohnya di sisi dalam ini kita yang Mas suaranya putus-putus Mas, maaf. Gimana? mungkin saya ganti mikrofon dulu mungkin ya. Mungkin lanjut ke Mas Habibie dulu, saya ganti Iya, Dok. mikrofon deh Mas. Iya, boleh dok. Iya, boleh. Iya, izin dok. Gimana Mas Habibie? Saya kan punya anak ya dok. Anak saya itu kalau dilihatnya itu kan kurus gitu dok, terus agak pendek gitu dok. Itu apakah itu ciri-ciri dari terlambatnya tumbuh kembang ya dok? Padahal dulu tuh gemuk gitu dok. Apakah ada kurang nutrisi atau apa gitu? Apakah harus ke dokter anak untuk gitu dok? Nah iya, tadi saya udah jelaskan di awal ya bedanya pertumbuhan sama perkembangan. Nah, kalau Mas Bibi nanyanya tentang
anak saya pendek nggak ya? Berarti Mas Habibie menanyakan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu pokoknya kaitannya dengan berat badannya dia, tinggi badannya dia, sama lingkar kepalanya dia. Nah, kalau dia pendek atau enggak, kita mesti plot yang tadi saya bilang di KMS itu. Makanya kita perlu sekali memantau si berat badannya, tinggi badannya itu di grafik itu gitu. Nah, nanti kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang sering banget terjadi peer pressure. Jadi tekanan dari orang tua atau teman-temannya atau sepupunya gitu ya. Kok anaknya pendek, kok anaknya kurus gitu. Padahal ketika sudah diplot, ternyata anaknya normal, anak lain yang kegemukan atau terlalu nggak normal misalnya gitu. Nah, jadi supaya objektif karena kita nggak tahu, datanya nggak ada, nah lebih baik coba ditimbang ulang, diukur tinggi ulang, terus diplot. Nanti di situ baru kita objektif melihat ini anaknya memang mengalami perawakannya emang kurang, gizi kurang, perawakannya pendek, atau sebetulnya dia normal dan perawakannya normal gitu. Jadi kita nggak bisa berdasarkan asumsi dibandingin sama teman-temannya gitu ya, tapi kita harus objektif pakai si kurva itu. Kadang-kadang sering terjadi soalnya kayak gitu Mas. Jadi saya sering banyak dapat kasus nih ibunya bilang ini dikatain sama sepupunya pendek-pendek kurus-kurus. Padahal ketika diplot malah anak yang itu yang kegemukan gitu. Atau memang betul mungkin pendek. Jadi memang supaya objektif harus diplot di kurva itu. Mas Eko? Kembali lagi ke saya ya dok. Ini suaranya udah jelas belum dok? Jelas. Mantap. Mantap ya, oke. Tadi kan Mas Habibie nanya mengenai ciri-cirinya ya. Kemudian kalau sudah diketahui gitu orang tua tuh sudah mengetahui bahwa anaknya ini terlambat gitu tumbuh kembangnya. Nah itu apa tindakan yang perlu diambil sama orang tuanya? Nah, balik lagi tadi itu kan tadi saya udah jelaskan di awal ya bahwa tumbuh kembang itu luas ya Mas. Sekarang kita mau bahas yang mana nih yang terlambat apanya, pertumbuhannya atau perkembangannya? Kalau pertumbuhannya tuh tadi misalnya stunting atau dia gizi kurang, gizi buruk, pendek. Nah, itu artinya pertumbuhannya terhambat gitu. Nah, kalau kayak gitu kita harus atasin, kita evaluasi penyebabnya, kenapa dia jadi pendek, kenapa dia jadi stunting. Terus kita terapi gitu. Kalau masih di bawah 5 tahun masih masih bisa diatasin. Nah, kalau soal perkembangan misalnya nih, dia umur 2 tahun belum bisa ngomong, yang sering terjadi itu kan, belum bisa ngomong sama sekali. Nah, ini berarti ada keterlambatan perkembangan. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita ke dokter, kita cross check betul nggak nih anak saya mengalami keterlambatan bicara gitu. Nah, kalau memang iya, nanti biasanya kita rujuk untuk terapi. Jadi kita diagnosis dulu nih keterlambatan bicara kenapa, apakah dia autis, apakah dia ADHD. Nanti setelah itu baru diterapi sesuai penyebabnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang intinya kalau ada masalah tumbuh kembang ini, prinsipnya kenapa si buku KIA itu menjadi penting karena kita mesti mantau dia di 2 tahun pertama. Jadi kalau misalnya di buku KIA itu ada juga buku checklist. Misalnya umur 6 tahun, 6 bulan dia sudah bisa apa aja. 9 bulan dia harus bisa apa aja. Orang tua bisa checklist sendiri gitu. Ketika ada dua merah gitu ya, harusnya dia udah bisa ini dia nggak bisa. Itu harus segera dibawa ke dokter gitu. Jadi itu sebetulnya udah ada checklistannya, daftar checklistannya. Kalau pertumbuhan itu kita ngelihat di grafik, kalau perkembangan itu ada daftar checklistnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 9 bulan, sampai umur 5 tahun tuh ada checklistnya. Jadi kalau orang tuanya rajin, sebetulnya itu orang tuanya udah aware dan akan terdeteksi sejak dini gitu. Atau petugas kesehatannya ketika dia datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oke, terima kasih dok. Jadi gini dok kan kebetulan anak saya tuh makannya tuh susah dok ya. Saya udah beli vitamin, beli kurkuma yang disarankan oleh dokter itu dok. Tapi tetap aja tuh dok, dia tuh susah makannya gitu. Untuk menjaga gizi dia itu kita sebenarnya boleh nggak sih dok? Kita ganti misalnya makan beratnya itu jadi pakai cemilan atau apa ya?
Nah, balik lagi tadi prinsipnya gini, Mas. Kita harus pastiin dulu diplot lagi ke grafik ya. Dia itu gizinya gizi apa nih? Apakah dia normal, gizi baik dan perawakannya normal, atau dia gizi kurang, perawakan pendek, atau dia stunting, atau dia gizi buruk gitu. Karena dengan mengetahui itu kita akan berbeda ketika dia nggak mau makan. Nah, itu treatmentnya beda gitu. Misalnya nih anaknya gizi buruk, dia nggak mau makan. Nah, kita harus itu gizi buruk itu adalah emergensi yang harus kita tangani dengan segera gitu. Tapi kalau ternyata anaknya masih gizi kurang juga harus kita tangani ya. Kalau anaknya gizi baik, berarti kita masih agak nggak terlalu buru-buru, nggak apa-apa gitu. Nah, pertama itu tadi kalau ada anak dengan masalah susah makan, kita pastikan dulu nih anak status gizinya apa. Nah, setelah itu kita evaluasi nih eh, gimana namanya food recall. Nanti kalau Mas Habibie ada waktu boleh di recall. Coba anaknya makannya sehari berapa kali, jajannya berapa kali. Yang sering terjadi adalah biasanya cuma sekedar dia kebanyakan jajan, kebanyakan ngemil, atau kebanyakan minum susu. Nah, setelah biasanya kalau ngemilnya di stop, jadi mau makan lagi. Atau kalau memang kita udah benerin feeding rules-nya ya, jadi anak tuh kan harusnya makannya 3 kali, snacknya 2 kali, susu maksimal 500 gitu. Tapi kalau dia jajannya terlalu banyak dan di luar itu, nah itu yang harus kita urusin lagi. Ketika udah diurusin, udah dibenerin, nggak naik juga berat badannya, dan dia misalnya gizi kurang gitu ya, atau berat badannya stagnan, kita mesti cari tahu penyebab yang lain. Apakah dicek darah biasanya. Apakah dia ada anemia, apakah dia ada TBC, apakah dia ada infeksi saluran kencing. Jadi betul-betul harus dilacak satu-satu gitu. Baik. Atau lagi Mas Eko? Ini dok, saya 2 bersaudara nih dok ya. Nah, kalau sekarang sih saya udah gede ya. Cuman gini, dulu waktu kecil itu saya sama adik saya itu berbeda. Jadi saya itu lebih cepat ngomong dibanding jalan atau berdiri gitu ya. Sedangkan kalau adik saya itu bicaranya atau ngomongnya yang lambat gitu. Dia lebih duluan bisa jalan dan berdiri. Nah, tadi kan dokter sempat bilang kalau di umur 2 tahun ini anak belum bisa ngomong berarti ada sesuatu di perkembangannya dan harus konsultasi ke dokter gitu ya. Tapi kadang memang ada yang seperti itu ya dok ya, bahwa balita itu ada yang bisa jalan dulu, ada yang bisa ngomong dulu. Nah itu sebenarnya gimana dok? Wajar atau enggak ya? Nah, perbedaan itu kan wajar ya. Setiap anak punya milestone-nya sendiri-sendiri. Milestone itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya punya apa ya? Pokoknya kemampuan beda-beda gitu ya. Tapi yang harus dipastikan setiap orang tua itu adalah ada red flag. Walaupun tiap anak beda-beda, tapi ada yang namanya red flag. Jadi ada batasnya kapan dia boleh telat gitu. Kayak misalnya ngomong nih. Tadi adiknya Mas misalnya ngomong, dia lebih cepat ngomong, 9 bulan udah ngomong. Tapi si kakaknya 12 bulan baru ngomong gitu, atau kebalik, jalan duluan baru ngomong. Itu oke-oke aja selama masih di range yang oke. Kayak misalnya kemampuan bicara 9 bulan itu kan kita bisa tunggu sampai 18 bulan gitu ya. Eh, Ngomong mama papa atau ngeluarin kata-kata 5 kata gitu. Itu red flag-nya batasnya di 18 bulan. Begitu 18 bulan dia belum bisa ngomong sama sekali, nah itu red flag. Harus kita konsultasikan ke dokter. Sama dengan jalan. Jalan kan ada yang anak 9 bulan, ada yang setahun, ada yang 15 bulan, tapi red flag-nya adalah di 18 bulan juga. Jadi kalau anak itu 18 bulan belum bisa jalan, nah itu red flag. Harus segera dibawa ke dokter. Atau misalnya di 9 bulan dia belum bisa duduk. Nah itu juga red flag. Kenapa nih anak belum bisa duduk? Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Oke dok, makasih dok. Mungkin cukup ya dok. Ada lagi? Cukup dok. Kalau dari saya ada Mas Eko. Dari saya juga cukup, mungkin udah sekitar ada 6 poin ya yang kita tanyain ke dokter ya. Iya dok. Mohon Nanti maaf terus dok. informasi dari saya mau diapain? Nanti kita publish ke YouTube Dok? dok. Kebetulan izin buat YouTube kampus dok, nanti buat ujian Oh juga dok. gitu. Aduh, saya wajahnya ngantuk lagi. Nggak apa-apa dok.
kita hanya ini doang jalan bertugas ya. Jadi dok, maaf mengganggu istirahatnya dok, liburnya, Gitu aja ya? aktivitasnya. Gitu aja dok. Gitu aja ya? Dok. Dok. Oke. Terima kasih banyak Terima dok. kasih dok ya Ya. untuk Iya, bantuannya. sama-sama. Ya, Ya dan dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya dok. Makasih dok. Dilis ya. Iya dok, makasih dok. Ya, terima kasih dok. Ya Mas Eko, Okay, now now we reach to the conclusion. Child growth and development is a complex process that involves many factors, including genetics, environment, nutrition, social interactions, and parenting. Based on scientific research and practical observations, several things can be concluded about child growth and development. Every child has their own path in their growth and development. Although there are generally expected developments in certain age range, each child will reach developmental milestones at different times. The environment plays an important role in child development. Factors such as family, school, and the community where children live influence their physical, cognitive, and emotional development. Adequate and balanced nutritional intake is very important for children's growth and development. Good nutrition provides a strong foundation for physical and cognitive development and helps build a strong immune system. social interaction and play experience play an important role in a child's social and emotional development. Children learn to interaction with others, development social skills, and regulate their emotional through social interaction and play. Warm, responsive, and consistent parenting supporting a child development by providing the security and confidence needed to explore the world and learn new things. Each stage of development has its own challenge and adjustment parents and caregivers need to understand. This stage to provide support that suit the child's needs at each stage of development. Understanding and appreciating the uniqueness of each child in the key to supporting their optimal growth and development. By paying attention to test factor, parents, teachers, and society as a whole can play a role in creating an environment that support optimal growth and development for each child. This is the report for our interview with Dr. Agnes as pediatrician. Thank you for watching our report. Yeah. Good evening. Good evening. Okay.